Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kasus UU ITE yang menjerat Gilang Bungkus. Polisi jerat Gilang Bungkus fetish kain jarik dengan UU ITE. Disusun oleh Ahmad Dhani Tomara, Kevin Awad Arsyid, dan teman saya yang satunya, Sabiela, dia tidak bisa ikut karena sibuk. Lalu kenapa alasan kita memilih kasus tersebut? Karena kasus tersebut pernah viral pada pertengahan tahun, yaitu di bulan Juli 2020. Viral karena pelaku memiliki fetish yang aneh, yaitu ketertarikan seksual terhadap orang yang dibungkus dengan kain jarik. Edukasi yang bisa diambil yaitu adalah bahayanya kekerasan seksual dan pentingnya etika bermedia sosial. Yang dimaksud dengan adalah merupakan sebuah istilah untuk dorongan seksual yang ditunjukkan kepada benda-benda milik jenis kelamin yang berlawanan atau lawan jenis. Misalnya seseorang laki-laki yang tertarik pada pakaian dalam, sepatu atau kaos kaki perempuan. Pada kasus ini, si Gilang ini dia memiliki keterkaitan atau fetish yang berlebihan terhadap kain jarik, ataupun bisa dengan benda seperti benti atau bagian dari tubuh seseorang. Orang-orang fetish mendapatkan kenikmatan seksual. Lalu untuk kronologi kasusnya, kisah ini atau kasus ini bermula karena cuitan Twitter di mana karena adanya warga net terlalu dengan cara dibungkus dengan kain jarik. Sebuah tweet @m_fikris menceritakan kisahnya sebagai korban pelecehan seksual. Menurut pengakuan korban, pelaku adalah mahasiswa tingkat akhir Universitas Airlangga atau UNAIR. Berkedok sebuah riset, tak jarang Gilang melontarkan ancaman dan paksaan agar korbannya mau menuruti Gilang. Tak hanya sampai di situ, Gilang juga mengancam korbannya jika enggan untuk dibungkus menggunakan kain jarik atau dilakban. Lalu atas perbuatannya tersebut, Gilang dijerat dengan pasal 45 ayat 4, pasal 45B Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE tentang perbuatan tidak menyenangkan. Lalu dijerat dengan pasal 335 ayat 1 KUHP tentang ancaman terhadap korban serta pasal 82 ayat 1 jengto pasal 76 huruf E UU nomor 19 tahun 2016 dan pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul. Lalu pada tanggal 8 Agustus 2020, polisi menetapkan Gilang Aprilian atau GA sebagai tersangka kasus fetish kain jari yang sempat viral di media sosial dan langsung ditahan di Mapol Restabes Surabaya. Selain menjadi tersangka, Gilang juga di drop out atau DO oleh otoritas UNAIR, dikatakan oleh Ketua Pusat Informasi dan Humas atau PIH UNAIR Sukowidodo pada tanggal 5 Agustus 2020. Ini ada beberapa foto atau bukti yang mana pernah viral pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juli, kasus Gilang. Di sini. Next. Oke, selanjutnya adalah ini beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan secara umum, yaitu berapa jumlah korban yang telah dilakukan Gilang. Menurut pengakuan Gilang, aksi pelecehan seksualnya telah ia lakukan sejak 2015. Ia mengaku kepada polisi telah memperdaya sebanyak 25 korban. Selanjutnya, kenapa Gilang melakukan pelecehan sosial? Yaitu untuk memenuhi fetish seksualnya ketika melihat orang dibungkus menggunakan kain jari. Berikut adalah bunyi pasal UU ITE yang menjerat Gilang, yaitu 1. Pasal 45. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemasaran
dan atau mengancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua, pasal 45B, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Yang kedua, pasal 335 ayat 1, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 4.500 rupiah. 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain. Nah, berikut adalah pandangan sebagai orang TI terhadap kasus tersebut. Alangkah baiknya lebih bijak dalam menggunakan media sosial, karena setiap kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan di media sosial dapat dilacak dan direkam kapanpun dan dimanapun. Sehingga jika salah berucap atau berbuat di media sosial, maka akan dikenai pasal UU ITE yang berlaku. Sebagaimana kasus di atas, yang mana si korban melaporkan tindakan menyenangkan yang dilakukan oleh tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh si pelaku. Oleh karena itu, pelaku dikenai pasal 45 ayat 4 JO, pasal 45B Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE tentang perbuatan tidak menyenangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau sinyal yang putus-putus, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.